Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendia selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas E. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Foreign Current Financial Statement atau laporan keuangan dalam mata uang asing. Dan di sini perkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devita Laila Bestiarani dengan MPM akhir 069 dan ada Nur Farhana Kurnianingsih dengan MPM akhir 015 dan ada Berlintia Najwa dengan MPM akhir 319 dan ada Desilia Susanti dengan MPM akhir 332. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama mengenai Objective of Translation and the Functional Current Context, di mana tujuan terjemah dan konsep mata uang fungsional. Nah, tujuan penerjemah adalah untuk menyediakan informasi yang secara umum sesuai dengan dampak ekonomi yang diharapkan dari perubahan suku bunga terhadap arus kas dan ekuitas suatu entitas dan mencerminkan hasil keuangan dan hubungan antar entitas yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang dapat diukur dalam mata uang fungsional masing-masing entitas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum di Amerika Serikat pada ASC 830. Untuk memahami tujuan-tujuan ini, mari kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kita akan membahas fungsional current compact, di mana konsep mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional suatu entitas adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut itu beroperasi. Nah, secara umum mata uang fungsional entitas asing adalah mata uang yang diterima dari pelanggannya dan digunakan untuk membayar kewajibannya. Menurut GAAP ASC 830 itu hanya memberikan panduan umum dalam menentukan mata uang fungsional. Nah, GAAP ini mendefinisikan faktor-faktor berikut yang harus dipertimbangkan dalam manajemen saat menentukan mata uang fungsional anak perusahaan. Yang pertama itu, jika arus kas yang terkait dengan aset dan kewajiban entitas asing ini didominasi dan diselesaikan dalam mata uang asing daripada mata uang induk, maka mata uang lokal itu maka mata uang lokal entitas asing tersebut mungkin merupakan mata uang fungsional. Nah, yang kedua, jika harga jual produk entitas asing ditentukan oleh pesaing lokal atau peraturan pemerintahan setempat, bukan oleh perubahan nilai tukar jangka pendek atau pasar global, itu maka mata uang lokal entitas asing tersebut dapat menjadi mata uang fungsional. Dan yang ketiga, pasar penjualan, di mana pasar penjualan yang utama itu berada di negara perusahaan induk atau kontrak penjualan yang biasanya didominasi dalam mata uang perusahaan induk yang dapat menunjukkan bahwa mata uang perusahaan induk adalah mata uang fungsional. Yang keempat yaitu biaya. Nah, biaya ini seperti tenaga kerja dan bahan baku yang sebagian besar merupakan biaya lokal yang memberikan beberapa bukti bahwa mata uang lokal entitas asing adalah mata uang fungsional. Yang kelima yaitu jika pembiayaan terutama didominasi dalam mata uang lokal entitas dan dana yang dihasilkan dari operasinya itu cukup untuk melunasi utang yang ada dan yang diharapkan, maka mata uang lokal entitas asing kemungkinan besar merupakan mata uang fungsional. Yang keenam yaitu volume transaksi antar perusahaan yang tinggi dan perjanjian. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa mata uang induk mungkin menjadi mata uang fungsional. Nah, dan pada akhirnya, manajemen ini menentukan pilihan mata uang fungsionalnya berdasarkan penilaian mereka, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor sebelumnya. Nah, beberapa definisi dari ASC Topik 830 terkait dengan konsep mata uang fungsional. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas
Jika mata uang fungsional anak perusahaan Jerman adalah euro, maka dolar Amerika Serikat adalah mata uang asing bagi anak perusahaan Jerman. Nah, sebaliknya jika mata uang fungsional anak perusahaan Jerman adalah dolar Amerika Serikat, maka euro adalah mata uang asing bagi anak perusahaan Jerman. Lalu, mata uang lokal apa? Uang lokal adalah mata uang negara yang dimaksud. Oleh karena itu, dolar Kanada adalah mata uang lokal dari anak perusahaan Kanada dari sebuah perusahaan Amerika Serikat. Buku-buku dan laporan keuangan anak perusahaan tersebut akan disusun dalam mata uang lokal dalam hampir semua kasus yang melibatkan laporan keuangan dalam mata uang asing terlepas dari penentu mata uang fungsional. Selanjutnya ada mata uang pelaporan. Nah, mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Mata uang pelaporan untuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan Amerika Serikat dengan anak perusahaan adalah dolar Amerika Serikat. Dan laporan keuangan dalam mata uang asing adalah laporan yang disusun dalam mata uang yang bukan mata uang pelaporan dolar Amerika Serikat dari induk perusahaan Amerika Serikat. Nah, KAAP ini menghasilkan dua metode berbeda untuk mengonversi laporan keuangan anak perusahaan asing ke dalam dolar Amerika Serikat berdasarkan mata uang fungsional entitas asing tersebut. Nah, jika mata uang fungsional adalah dolar Amerika Serikat, maka laporan keuangan asing dikonversi ke dolar menggunakan metode temporal. Nah, jika mata uang fungsional adalah mata uang lokal entitas asing, maka laporan keuangan asing dikonversi ke dolar Amerika Serikat menggunakan metode kurs saat ini. Nah, perusahaan ini harus memilih metode yang paling mencerminkan dari sifat operasi asingnya. Baik, kita masuk pada materi yang kedua mengenai application of the functional current context atau penerapan konsep mata uang fungsional, di mana pada laporan keuangan dalam mata uang asing dari anak perusahaan asing harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan Amerika Serikat US GAAP sebelum dikonversi ke dolar Amerika Serikat. Mereka ini harus menyesuaikan jumlah yang tercatat untuk mengkonversi ke US GAAP sebelum dikonversi. Semua saldo akun pada tanggal neraca yang didominasi dalam mata uang asing. Nah, berdasarkan tujuan konsep dari mata uang fungsional seperti aset, liabilitas, dan operasi entitas asing ini harus diukur dalam mata uang fungsional. Selanjutnya, neraca dan laporan laba rugi entitas asing dikonsolidasikan dengan neraca laporan laba rugi perusahaan induk dalam mata uang entitas pelapor. Untuk prosedur akuntansi yang diperlukan untuk mengonversi laporan keuangan entitas asing ke dalam mata uang perusahaan induk itu bergantung pada mata uang fungsional entitas anak asing tersebut. Karena entitas asing tercatat pembukuan dalam mata uang lokalnya yang mungkin merupakan mata uang fungsionalnya atau mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional. Proses ini penggabungan atau konsolidasi yang mungkin memerlukan konversi, pengukuran ulang atau keduanya. Kita akan membahas mengenai konversi. Konversi adalah melibatkan pengukuran mata uang fungsional yang diekspresikan dalam mata uang pelaporan. Nah, salah satu ketentuan dari dalam ASC Topik 830 adalah bahwa semua unsur laporan keuangan kecuali akun ekuitas pemegang saham ini diterjemahkan menggunakan kurs valuta asing saat ini. Hal ini dikenal sebagai metode kurs saat ini. Dan untuk mata uang fungsional bukanlah mata uang induk, oleh karena itu tidak diharapkan adanya dampak langsung pada arus kas entitas pelapor akibat perubahan kurs valuta asing. Nah, mereka melaporkan dampak perubahan kurs valuta asing sebagai penyesuaian ekuitas pemegang saham dalam pendapatan komprehensif lainnya. Penyesuaian ekuitas dari konversi ini akan diakumulasikan hingga penjualan atau likuidasi investasi entitas asing pada saat itu dilaporkan sebagai penyesuaian atas keuntungan atau kerugian penjualan. Selanjutnya ada
penilaian ulang. Nah, ketika buku-buku entitas asing tidak disusun dalam mata uang fungsional, maka laporan keuangan dalam mata uang asing harus dikonversi ke dalam mata uang fungsional. Jika pelaporan keuangan dalam mata uang asing dikonversi dalam mata uang fungsional, dolar Amerika Serikat tidak diperlukan konversi dikarenakan mata uang pelaporan dari induk investor adalah dolar Amerika Serikat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dari pengukuran ulang adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang sama yang seolah-olah buku-buku akuntansi telah dijaga dalam mata uang fungsional. Untuk itu, untuk mencapai tujuan itu, baik kurs historis maupun kurs saat ini digunakan dalam proses pengukuran ulang. Dalam metode ini, metode temporal, eh, aset dan liabilitas moneter ini diukur menggunakan kurs saat ini. Sedangkan aset dan ekuitas lainnya diukur ulang menggunakan kurs historis. Aset dan liabilitas moneter adalah aset dan liabilitas di mana jumlah yang akan diterima atau dibayarkan telah ditetapkan dalam satuan mata uang tertentu. Contoh aset dan liabilitas moneter adalah kas, piutang usaha, dan hutang usaha. Penilaian ulang itu menghasilkan penyesuaian kurs valuta asing yang dimasukkan ke dalam laba rugi karena diharapkan memiliki dampak langsung pada arus kas entitas. Adalah translation and remeasurement. Nah, translation itu dilakukan ketika pembukuan entitas asing sudah menggunakan fungsional currency-nya dan laporan keuangan harus dikonversi ke reporting currency. Nah, misalnya USD untuk konsolidasi. Nah, metode yang digunakan adalah current rate method, di mana aset dan liabilitas dicatat berdasarkan kurs berjalan. Kemudian pendapatan dan beban berdasarkan kurs rata-rata periode, kemudian modal disetor berdasarkan kurs historis, dan juga selisih penjabarannya itu tidak masuk laba rugi tetapi ke Other Comprehensive Income atau OCI. Kemudian ada remeasurement, pengukuran ulang, yaitu terjadi ketika pembukuan entitas asing bukan dalam fungsional currency-nya, sehingga laporan harus diukur ulang menggunakan temporal method, di mana aset atau liabilitas moneter dicatat menggunakan kurs berjalan, aset non-moneter dicatat menggunakan kurs historis, pendapatan dan beban menggunakan kurs rata-rata atau historis sesuai item terkait, kemudian selisih remeasurement masuk ke laba rugi karena dianggap berdampak langsung pada arus kas. Selanjutnya yaitu intercompany foreign currency transaction, yaitu transaksi antar perusahaan dianggap foreign currency transaction bila denominasi transaction sama dengan atau fungsional currency salah satu entitas. Akibatnya akan muncul exchange gain or loss yang dicatat dalam laba rugi. Pengecualian jika saldo tersebut merupakan long-term investment in nature, maka selisih kurs dicatat di OCI sebagai translation adjustment. Nah, kemudian di sini ada foreign entities operating in highly inflationary economies. Jika negara tempat anak perusahaan beroperasi mengalami inflasi lebih dari atau sama dengan 100% dalam 3 tahun, maka functional currency otomatis dianggap USD terlepas dari kondisi normal. Kemudian laporan keuangan di remeasure menggunakan temporal method dan seluruh selisih kurs itu masuk di laba rugi bukan di OCI. Kemudian di sini ada business combination with a foreign entity. Yang pertama ada pengukuran aset dan liabilitas. Nah, pada tanggal akuisisi, seluruh aset dan liabilitas entitas asing itu diukur pada fair value dalam local currency. Kemudian diterjemahkan menggunakan kurs pada tanggal akuisisi. Kemudian untuk goodwill, perbedaan antara harga beli dan nilai buku bersih yang diperoleh itu dicatat sebagai goodwill atau bargain purchase. Kemudian untuk fair value, jika functional currency sama dengan local currency, maka selisih FB dikurangi BEV dimaknakan
menggunakan current rate sehingga dapat menghasilkan translation adjustment atau OC. Nah, jika function currency sama dengan atau local currency diamortisasi menggunakan historical rate dapat tidak terpengaruh fluktuasi kurs. Dan di sini ada ilustrasi dari translation, di mana kasusnya yang dibahas yaitu PAT Corporation AS mengakuisisi Star Company di UK, di mana functional currency Star itu sama dengan British Pound, maka digunakan current rate method. Nah, langkah-langkah dalam ilustrasi yaitu yang pertama, aset dan liabilitas diterjemahkan dengan kurs akhir tahun yaitu 1,40 dolar. Kemudian yang kedua, pendapatan dan beban diterjemahkan dengan kurs rata-rata yaitu 1,45 dolar. Kemudian ekuitas diterjemahkan dengan kurs historis yaitu 1,50, dan yang keempat, selisih penjabaran sebesar 28.600 dicatat sebagai OC. Kemudian yang kelima, PAT menggunakan equity method untuk mengakui laba atau rugi, start, dan dividen. Kemudian yang keenam, konsolidasi dilakukan dengan mengeliminasi akun investasi, dividen, serta saldo antar perusahaan. Materi selanjutnya yaitu intercompany transaction atau transaksi antar perusahaan. Jadi transaksi antar perusahaan itu merupakan pinjaman tanpa bunga sebesar 84 dolar atau setara dengan 56 pound sterling yang diberikan oleh Star kepada PAT pada tanggal 4 Januari 2017 saat kurs valuta asing masih 1,50 dolar. Nah, pinjaman tersebut denominasi dalam dolar AS Amerika Serikat. Nah, di sini itu mengasumsikan bahwa mata uang fungsional Star ditentukan sebagai pound sterling. Nah, pinjaman kepada PAT merupakan transaksi mata uang asing dari perspektif Star, tetapi tidak bagi PAT karena denominasinya dalam dolar. Dan di sini Star menyesuaikan akun pinjaman kepada PAT pada akhir tahun 2017 untuk mencerminkan kurs valuta asing saat ini yaitu sebesar 1,40 dolar. Nah, Star itu mencatat keuntungan kurs valuta asing karena tidak ada bukti bahwa pinjaman tersebut bersifat investasi jangka panjang. Untuk pencatatan jurnalnya pada buku Star yaitu advance to PAT pada exchange gain sebesar 4.000 pound sterling, di mana pencatatan ini untuk menyesuaikan piutang yang denominasi dalam dolar. Nah, kemudian saldo percobaan yang disesuaikan Star per 31 Desember 2017 itu mencerminkan pinjaman kepada PAT sebesar 60.000 pound sterling dan keuntungan kurs sebesar 4.000 pound sterling. Nah, selanjutnya yaitu terkait translating the foreign subsidiary adjusted trial balance atau mengonversi neraca percobaan yang disesuaikan oleh anak perusahaan asing. Jadi di sini PAT itu menerjemahkan neraca percobaan yang telah disesuaikan milik Star per 31 Desember 2017 ke dalam dolar AS sebelum memperhitungkan investasinya menggunakan metode ekuitas dan menggabungkan laporan keuangannya dengan laporan keuangan Star. Nah, pada gambar di sebelah kanan itu merupakan lembar kerja konversi untuk tahun 2017 yang menggunakan mata uang fungsional pound sterling. Nah, metode kurs saat ini itu diwajibkan untuk anak perusahaan asing yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang pelaporan induk perusahaan. Nah, dalam hal ini mata uang di sini berarti mata uang dolar AS. Nah, semua aset dan liabilitas dikonversi menggunakan kurs valuta asing pada tanggal neraca. Semua item laporan laba rugi itu dikonversi menggunakan rata-rata kurs valuta asing periode akuntansi. Nah, rata-rata kurs ini ditetapkan untuk mendekati kurs valuta asing yang berlaku saat transaksi pendapatan dan beban terjadi selama periode transaksi tersebut. Nah, sedangkan rekening modal saham dan modal di store lainnya itu diterjemahkan berdasarkan kurs valuta asing yang berlaku pada saat anak perusahaan diakuisisi. Jadi saldo akhir laba ditahan itu tidak diterjemahkan setelah akuisisi. Nah, sedangkan saldo
rekening laba ditahan terdiri dari laba ditahan pada saat akuisisi ditambah dengan pendapatan dikurangi setelah akuisisi. Nah, semuanya itu nominalnya dalam jumlah dolar yang telah diterjemahkan. Nah, setelah semua item laporan keuangan itu diterjemahkan ke dalam dolar AS, nah debit dan kredit neraca percobaan itu nantinya dijumlahkan dan jumlah yang diperlukan untuk menyeimbangkan debit serta kredit itu dimasukkan sebagai penyesuaian ekuitas akibat penerjemahan dan termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya yaitu terkait equity method of accounting atau metode ekuitas dalam akuntansi. Jadi PAT itu mencatat investasi di STAR dengan nilai wajar sebesar $525.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Untuk melacak nilai total investasinya di STAR sebelum proses konsolidasi. PAT itu kemudian menggunakan metode ekuitas untuk mencatat anak perusahaan asingnya. Laporan keuangan yang telah dikonversi dari STAR digunakan oleh PAT saat menerapkan metode ekuitas. Nah, jurnal untuk mencatat penerimaan dividen sebesar 30.000 pound sterling atau $42.600 dari STAR pada tanggal 1 Desember 2017 yaitu kas pada investasi di STAR sebesar 42.600. Nah, kemudian PAT itu menerima dividen ketika kurs valuta asing itu sebesar $1,42, sehingga dividen yang dibayarkan oleh STAR juga harus dikonversi ke dolar AS berdasarkan kurs valuta asing yang berlaku pada saat dividen tersebut dibayarkan, yaitu sebesar $1,42. PAT mengakui bagian ekuitasnya dalam pendapatan STAR pada tahun 2017 dalam sebuah entry yang juga mengakui kerugian yang belum diakui STAR akibat konversi mata uang. Entry untuk tahun 2017 yaitu investasi di STAR, kemudian pendapatan komprehensif lainnya pada pendapatan dari STAR sebesar 121.800. Nah, entry ini itu mengakui 100% dari pendapatan plus STAR pada tahun 2017 dalam dolar sebagai pendapatan investasi dan juga mencakup kerugian sebesar 28.600 dari konversi mata uang pada buku PAT dalam pendapatan komprehensif lainnya. Nah, pendapatan yang dilaporkan sebesar $121.800 itu dikurangi dengan konversi sebesar $28.600 sama dengan peningkatan investasi sebesar $93.200 dari operasi STAR. Kemudian terkait consolidation atau konsolidasi. Jadi di sini pada gambar di sebelah kanan itu merupakan lembar kerja konsolidasi laporan keuangan untuk PAT Corporation dan STAR Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Di mana PAT itu melaporkan pendapatan dari STAR sebesar $107.300, di mana nominal ini merupakan bagian dari pendapatan yang dilaporkan STAR sebesar $121.800 dikurangi dengan amortisasi paten yang belum dicatat sebesar $14.800. Saldo akun investasi STAR sebesar $551.600 sesuai dengan rekonsiliasi yang telah disajikan sebelumnya. PAT juga memiliki saldo penyesuaian ekuitas sebesar $38.100 yang sama dengan penyesuaian ekuitas STAR sebesar $28.600 yang dicatat oleh PAT saat menerapkan metode ekuitas untuk mencatat investasinya di STAR dan juga termasuk dalam laporan keuangan terjemahan STAR. Sisa penyesuaian ekuitas sebesar $9.500 terkait dengan paten yang belum dicatat yang hanya dicatat oleh PAT. Selanjutnya, jurnal di atas itu merupakan prosedur untuk mengkonsolidasi anak perusahaan asing sama dengan prosedur yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan anak perusahaan domestik. Jadi, jurnal di atas itu merupakan yang digunakan dalam laporan konsolidasi, di mana entry A itu mencatat pendapatan dari STAR pada dividen dan investasi di STAR sebesar 107.300. Kemudian jurnal yang B itu menghilangkan saldo ekuitas dan investasi timbal balik pada jumlah awal periode dan memasukkan saldo paten awal periode. Kemudian entry jurnal yang C
itu menyesuaikan akun investasi di STAR untuk kerugian yang belum direalisasi, menghilangkan kerugian yang belum direalisasi untuk paten, dan menghilangkan akun ekuitas pemegang saham STAR yang masih tersisa. Kemudian untuk jurnal yang D itu mencatat biaya amortisasi paten saat ini, yaitu nominalnya berasal dari 10.000 pound sterling dikalikan dengan 1,45 dolar kurs rata-rata, kemudian dikurangi nilai paten sehingga nominalnya menjadi 126.000 dolar. Jumlah yang belum diamortisasi pada akhir tahun yaitu 90.000 pound sterling dikalikan dengan 1,40 kurs. Selanjutnya yaitu terkait ilustrasi pengukuran uang atau rem assurement. Jadi ketika mata uang fungsional entitas asing adalah dolar Amerika Serikat, akun-akun entitas asing tersebut diukur ulang ke dalam mata uang fungsional dolar AS, dan keuntungan atau kerugian kurs bersih yang timbul dari pengukuran ulang tersebut diakui dalam pendapatan saat ini. Tujuan dari pengukuran ulang ini yaitu untuk menghasilkan hasil yang sama, seolah-olah buku-buku akuntansi telah dijaga dalam dolar AS. Nah, prosedur remeasurement itu diterapkan pada contoh 4 STAR dengan asumsi bahwa mata uang fungsional STAR adalah dolar Amerika Serikat dan buku-buku akuntansinya disimpan dalam pound sterling. Aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham STAR pada tanggal akuisisi 31 Desember 2016 itu diukur ulang menggunakan kurs tukar senilai 1,50 dolar yang berlaku pada tanggal tersebut. Pengukuran ulang pada saat akuisisi sama persis dengan konversi pada saat akuisisi, di mana biaya investasi sebesar 525.000 dolar yang dikeluarkan PAT melebihi aset bersih senilai 375.000 dolar yang diperoleh di STAR mengakibatkan 150.000 dolar dialokasikan ke paten. Nah, berbeda dengan konversi, dalam prosedur revaluasi, nilai paten tidak disesuaikan dengan perubahan kurs valuta asing selanjutnya. Nah, akibatnya amortisasi paten tahunan selama periode 10 tahun itu sebesar 15.000 dolar. Kemudian, pinjaman sebesar 56.000 pound sterling atau setara dengan 84.000 dolar kepada PAT bukanlah transaksi mata uang asing bagi PAT maupun STAR, karena pinjaman tersebut itu denominasi dalam dolar dan mata uang fungsional baik PAT maupun STAR adalah dolar Amerika Serikat. Akibatnya, STAR tidak menyesuaikan pinjamannya kepada PAT untuk mencerminkan setara 60.000 pound sterling dan tidak melaporkan keuntungan kurs sebesar 4.000 pound sterling. Sebaliknya, pinjaman sebesar 56.000 pound sterling kepada PAT diukur ulang menjadi 84.000 dolar pada buku PAT. Di sini terdapat lembar kerja pengukuran ulang untuk perusahaan STAR pada tahun 2017 dengan exchange rate yang A itu merupakan kurs rata-rata, C itu menunjukkan kurs saat ini, H itu menunjukkan kurs historis, dan R itu menunjukkan kebalikan dari jumlah dolar Amerika Serikat. Selanjutnya ada the equity method and konsolidasi atau metode ekuitas dan konsolidasi. Nah, di sini mirip dengan contoh yang translasi. Di sini PAT itu melacak nilai akun investasinya menggunakan metode ekuitas sebelum konsolidasi laporan keuangan yang diukur kembali atau remeasured. Nah, semua keuntungan dan kerugian pengukuran kembali atau remeasurement gains and loss diakui dalam pendapatan saat ini. Nah, di sini ada entry pada pembukuan PAT untuk memperhitungkan investasinya pada STAR adalah ada investasi di STAR pada debit, lalu ada kas pada kredit sebesar 525.000. Ini untuk mencatat akuisisi pada tanggal 31 Desember 2016. Lalu untuk jurnal selanjutnya itu ada kas pada investasi STAR sebesar 42.600, yaitu untuk mencatat dividen yang diterima pada 1 Desember 2017. Lalu ada jurnal investasi di STAR pada pendapatan dari STAR sebesar 87.600. Di sini untuk mencatat pendapatan investasi tahun 2017 setara dengan laba bersih STAR sebesar 102
$102.600 dikurangi amortisasi paten sebesar $15. Lalu saldo akun investasi PAT di STAR pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar $570 dan ini sama dengan aset bersih STAR yaitu sebesar $435 pada tanggal tersebut ditambah paten yang belum diamortisasi sebesar $135. Nah, jumlah-jumlah ini ditunjukkan pada kertas kerja konsolidasi Exhibit 14.6 yang ini, oranye ini. Nah, lalu konsolidasi anak perusahaan asing dengan mata uang fungsional dolar Amerika Serikat pada dasarnya sama dengan konsolidasi pada anak perusahaan domestik. Setelah laporan keuangan entitas asing tersebut diukur kembali dalam dolar Amerika Serikat, meskipun proses pengukuran kembali atau remeasurement lebih kompleks daripada translasi, proses konsolidasi ini kurang kompleks karena pengukuran kembali tidak menghasilkan keuntungan dan kerugian transaksi yang belum direalisasi atau penyesuaian ekuitas dari transaksi. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan transaksi dan pengukuran kembali dalam laporan konsolidasi atau translation and remeasurement difference in consolidated statement. Nah, jadi laporan keuangan kondisi konsolidasi PAT yang sudah dijelaskan sebelumnya dan anak perusahaan di bawah prosedur transaksi atau nilai tukar saat ini dan pengukuran kembali atau temporal disajikan dalam bentuk komparatif pada Exhibit 14.7. Nah, pada gambar ini itu ada penjualan. Nah, dengan translasi sebesar $2.1.300 dengan pengukuran kembali atau metode temporal sebesar sama. Lalu ada beban pokok penjualan dengan translasi sebesar 991.500 dengan metode temporal itu sebesar 1.100.100 dengan laba bersih sebesar pada transaksi sebesar 235.600, pada metode temporal sebesar 215.900. Lalu ada keuntungan kurs pada metode nilai tukar saat ini atau transaksi itu sebesar 5.800, pada pengukuran kembali atau metode temporal itu sebesar minus 3.300. Dengan total aset pada translasi itu sebesar 1.725.600, pada metode temporal itu sebesar 1.744.000. Dengan penyesuaian ekuitas atas translasi itu sebesar minus 38.100. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di gambar. Nah, pada perbedaan ini itu menunjukkan bahwa metode yang berbeda, transaksi versus pengukuran kembali itu menghasilkan jumlah aset, liabilitas, dan laba bersih yang berbeda dalam laporan konsolidasi. Lalu ada pengungkapan untuk perubahan dalam penyesuaian translasi atau disclosure for change in translation adjustment. Nah, jadi ada ilustrasi PAT STAR ini melibatkan konsolidasi pada tahun akuisisi, sehingga dampak perbedaan translasi dan pengukuran kembali relatif kecil. Namun, bagi banyak perusahaan dampaknya bisa menjadi besar. Nah, contohnya itu ada Ford melaporkan kerugian setelah pajak terkait transaksi mata uang asing sebesar $521 juta, $36 juta, dan $1.132 juta masing-masing pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada hedging net investment in a foreign entity atau lindung nilai atau hedging atas investasi bersih dalam entitas asing. Nah, jadi pada bagian ini itu menjelaskan bagaimana perusahaan Amerika Serikat melakukan hedging atas investasi bersih dalam anak perusahaan asing dengan menggunakan kontrak berjangka atau forward atau utang mata uang asing. Nah, bila hedging ini efektif dan ditetapkan secara benar, keuntungan atau kerugian hedging ini akan dilaporkan dalam translation adjustment atau OC, bukan laba rugi, karena tujuan hedging sendiri adalah mengimbangi perubahan
nilai investasi akibat translation. Namun, jika anak perusahaan memiliki mata uang fungsional USD, hedging dianggap sebagai spekulasi sehingga keuntungan atau kerugian hedging masuk langsung ke laba rugi. Nah, lalu di sini ada illustration. Nah, jadi pada bagian ini itu menyajikan ilustrasi komprehensif mengenai PIN Corporation yang memiliki 100% investasi ekuitas di BAN. Nah, perusahaan Inggris dengan mata uang fungsional pound Inggris. Nah, untuk hedging exposure mata uang asing, PIN meminjam pound Inggris karena translation loss pada investasi ekuitas akan sepenuhnya atau sebagian diimbangi oleh translation gains pada pinjaman dan sebaliknya. Nah, lalu di sini itu ada jurnal. Nah, di sini ada jurnal pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu saldo investment di BAN adalah sebesar 1.280 dolar, yaitu 100% dari 800 pound BAN dikali dengan kurs 1,60 dolar. Nah, di sini PIN tidak memiliki saldo translation adjustment pada tanggal ini. Lalu ada transaksi tanggal 1 Januari 2017, yaitu ada transaksi hedging. Nah, di sini PIN meminjam sebesar 800 pound untuk 1 tahun dengan bunga 12% pada kurs spot sebesar 1,60 dolar. Di sini PIN mencatat debit cash sebesar 1.280 dolar dengan kredit loan payable sebesar 1.280 dolar. Nah, pinjaman ini didenominasi dalam pound dengan pokok bunga dibayar 1 Januari 2018. Lalu ada jurnal dengan dividen pada tanggal 1 November 2017. Di sini BAN mengumumkan dan membayar dividen sebesar 40 pound. PIN mencatat pada kurs spot 1,75 dolar dengan debit cash sebesar 70 dolar dan kredit investment in BAN sebesar 70 dolar. Lalu ada catatan laba bersih 2017. Nah, di sini itu ada BAN melaporkan laba bersih itu sebesar 160 pound dengan kurs rata-rata timbang adalah 1,70 dolar dan kurs saat ini atau 31 Desember 2017 adalah 1,80 dolar. Nah, PIN mencatat investment income yaitu debit investment in bank sebesar 446 dolar dengan kredit income from bank itu sebesar 272 dolar yang dihasilkan dari 160 pound dikali dengan 1,70 dolar kredit, dan dengan kredit other comprehensive income atau OC ini sebesar 174. Di sini bisa disebut dengan equity adjustment. Lalu ada ringkasan perubahan aset bersih BAN. Nah, di sini itu ada aset bersih bank itu dengan tanggal 1 Januari 2017 itu sebesar 1.280 dolar itu dihasilkan dari 800 pound dikali dengan 1,60 dolar. Lalu ada ditambah dengan laba bersih 2017 yaitu 160 pound dikali dengan 1,70 dolar yaitu hasilnya 272 dolar dikurangi dengan dividen sebesar 40 pound dikali dengan 1,75 dolar yaitu hasilnya minus 70 dolar dengan equity adjustment atau perubahan itu sebesar 174 dolar dan total aset bersih tanggal 31 Desember 2017 itu sebesar 920 pound dikali dengan 1,80 dolar yaitu dengan total 1.656.000 dolar. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada jurnal penyesuaian pada akhir tahun yaitu tanggal 31 Desember 2017. Nah, di sini ada penyesuaian loan payable dan di debit itu ada other comprehensive income sebesar 160 dolar dengan kredit loan payable sebesar 160 dolar. Nah, penyesuaian ini menggunakan kurs saat ini yaitu 800 pound dikali dengan 1,80 dolar dikurangi dengan 1,60 dolar dengan total 160.000 dolar. Lalu ada akrual bunga yaitu debit dengan jurnal debit interest expense. Di sini ada 163 200 dolar
Dan di debit ada exchange loss yaitu sebesar 9.600 dolar. Dengan kredit yaitu interest payable itu ada 172.800 dolar. Nah, dengan perhitungan interest payable ini 800 pound dikali dengan 12% dikali dengan 1,80 dolar dengan total 172.800 dolar. Lalu ada perhitungan interest expense yaitu sebesar 800 pound dikali dengan 12% dikali dengan 1,70 dolar dengan hasil 163.200.000 dolar dengan exchange loss itu sebesar 9.600. Lalu ada pembayaran pinjaman pada tanggal 1 Januari 2018 dengan interest payable sebesar 172.800 dolar pada debit. Lalu ada loan payable pada debit itu sebesar 1.440.000 dolar dengan kredit cash yaitu sebesar 1.612.800 dolar pada kurs spot 1,80 dolar dengan hasil operasi hedging equity adjustment from translation di neraca PIN pada tanggal 31 Desember 2017 adalah kredit sebesar 14.000 dolar. Ini dihasilkan dari 174 dolar di 74 kredit dari investasi ekuitas dikurangi dengan 160 dolar debit dari penyesuaian pinjaman. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan investasi di PIN di BAN karena nilai tukar telah sebagian diimbangi oleh pinjaman dalam pound Inggris. Nah, lalu ada batasan kerugian dari penyesuaian translasi atau limit on gain or loss from translation adjustment. Nah, jadi ASC 830 ini menetapkan batasan penting gain atau loss on after tax basis dari operasi hedging yang dapat dianggap sebagai translation adjustment dibatasi jumlahnya hingga translation adjustment saat ini dari investasi ekuitas. Ini berarti bahwa hedging menghasilkan gain yang lebih besar daripada loss translation dari investasi atau sebaliknya. Nah, kelebihan ini tidak dapat dilaporkan sebagai translation adjustment dalam other comprehensive income atau OCI. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata, salah penyebutan maupun salah perilaku pada kesempatan penjelasan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.